Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada setiap kita, dan kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap keluarga. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam persekutuan kita di dalam ibadah daring, dan syukur atas penyertaan Tuhan. Hari ini selain ibadah juga akan dilaksanakan, dilayankan pelayanan sakramen, baptis dewasa, dan peneguhan sidi. Di samping itu juga setelah kebaktian akan diadakan kegiatan wisuda anak sekolah minggu dari kelas tunas remaja menuju ke jenjang remaja. Kedua kegiatan ini akan Bapak Ibu dapat saksikan secara terpisah di kanal YouTube GKP. Baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian minggu pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Di
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan kesungguhan hati di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa, yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku setiap dosa dan pelanggarannya dengan jujur di hadapan Allah, kini dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita, sebagaimana dituliskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, dan 36 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami buka telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, dan mempersiapkan diri kami untuk menjadi tanah yang subur bagi firman yang akan Kau beritakan. Kami lemah dan terbatas ya Bapa. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam hikmat dan pengertian, agar ketika firman diberitakan, kami bukan hanya dapat menerima, tetapi kami dapat memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang pada saat ini kita baca dan kita renungkan didasarkan pada Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai 33 dan dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai 52. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, sudah beberapa pekan ini kita secara khusus membahas perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Dan pada saat ini kita juga belajar dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan. Saya sebut perumpamaan-perumpamaan karena perumpamaan yang dibahas pada hari ini tidak hanya satu, tapi langsung ada beberapa sekaligus. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, saya mau mengajak kita kembali melihat apa yang tadi disampaikan sebagai nats pembimbing yang dituliskan dari Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Nats pembimbing tadi mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, bicara tentang ini sesuatu yang sudah sering diingatkan, bahwa bukan hanya sekadar punya nama sebagai orang Kristen yang lalu kemudian masuk dalam kerajaan surga. Bukan mereka yang selama ini aktif di gereja yang lalu secara otomatis menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Tetapi bicara tentang kerajaan surga, ada kehendak Bapa yang harus kita upayakan. Ada kehendak Bapa yang harus dengan taat dan setia kita lakukan. Nah, bicara tentang kehendak Bapa, bicara tentang kerajaan surga,
Kita akan melihat dari apa yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaannya. Kita lihat satu persatu. Perumpamaan yang pertama disampaikan dari Matius pasal 13 ayatnya yang ke-31 dan 32, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Biji sesawi itu, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, kalau main-main ke Museum Lembaga Alkitab Indonesia, maka kita akan tahu bahwa biji sesawi itu ukurannya kecil. Ada literatur yang mengatakan ukurannya kurang lebih 1 mm. Jadi sebesar jarum katanya gitu ya. Bijinya itu kecil sekali. Tapi ketika ia sudah berkembang menjadi pohon, ia bertumbuh, ia bisa bertumbuh dalam ukuran yang cukup besar. Ada yang mengatakan sampai 3 meter. Jadi dari benih, dari biji yang kecil yang ukurannya sebesar jarum, ia bisa bertumbuh menjadi pohon yang tingginya bahkan dua kali lipat dari tinggi kita kebanyakan. Jadi bisa dibayangkan apa yang mau Yesus maksudkan dari perumpamaan ini jelas. Bahwa menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya, menjadi seorang yang betul-betul disebut sebagai anak Allah adalah mereka yang betul-betul mau melakukan hal di dalam iman, walaupun itu hal yang sangat kecil. Tetapi hal yang kecil itu dilakukan dengan setia, dengan konsisten, tetap dibawa dalam pertumbuhan yang baik, sampai akhirnya hal yang kecil itu sendiri akhirnya bisa menjadi sesuatu yang berdampak. Karena dikatakan ketika ia jadi pohon, ada burung-burung di udara yang bersarang pada cabang-cabangnya. Ketika tadi dikatakan bukan mereka yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa, maka satu hal diingatkan, melakukan kehendak Bapa itu tidak lalu jangan seolah-olah semua pengen saya lakukan semuanya dengan perubahan yang ekstrim, tapi hanya dilakukan sekali, hanya dilakukan sementara. Tapi justru mulailah dari hal yang kecil, hal yang sederhana, tapi itu kita pelihara, kita lakukan dengan taat dan setia, sampai akhirnya itu menjadi sebuah karakter yang kuat dalam diri kita, sehingga karakter yang kuat itu memberi dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Banyak orang Kristen, banyak orang aktif di gereja, banyak orang yang melayani, tapi seberapa banyak yang berkarakter kuat? Karakter kuat tidak bisa dibentuk hanya dalam waktu 1 minggu. Karakter kuat tidak bisa dibentuk hanya dalam waktu 1-2 bulan. Bahkan karakter yang kuat tidak bisa dengan sesederhana dibentuk 1 tahun program. Karakter yang kuat dibentuk dari proses yang bertahun-tahun, diuji lewat persoalan-persoalan, bahkan diuji dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan kita untuk mengalami hal yang tidak nyaman. Dan ketika hal-hal itu semua bisa dilewati dengan kesetiaan, di sanalah terjadi karakter yang kuat. Tuhan menginginkan kita mampu melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, tetapi kita tetap taat dan setia, sehingga hal yang kecil itu boleh menjadi satu karakter yang kuat dalam diri kita. Coba kita bangun itu yang pertama. Bukan mereka yang berteriak-teriak Tuhan, tetapi mereka yang punya karakter Kristus yang kuat, karena mereka bisa membuktikan bahwa dengan berbagai pencobaan sekalipun, karakter itu melekat dalam dirinya. Hal kedua disampaikan dalam ayatnya yang ke-33. Dia menceritakan perumpamaan, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ini perumpamaan yang sudah banyak kita dengar dan saya pikir tidak perlu terlalu banyak dibahas, karena kita tahu maksudnya apa. Bahwa ketika kita menjadi orang yang punya dampak, ketika kita menjadi orang yang berbuat dengan baik dan benar, dan ketika kita melakukannya dengan setia, maka hal yang kecil dan sederhana itu dapat mempengaruhi orang banyak di sekitar kita. Kita sudah cukup tahu ragi itu seperti apa,
Kalau kita mau bikin kue, kita mau bikin makanan-makanan berbahan terigu, kita tahu bagaimana caranya membuat supaya makanan itu mengembang menggunakan ragi yang jumlahnya juga tidak perlu banyak. Kalau tadi dalam perumpamaan dikatakan, ya mengambil ragi yang mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi kemudian dicampurkan ke dalam tepung terigu 3 sukat. 3 sukat itu kurang lebih 36 liter. 36 liter itu bukan angka yang sedikit. 36 liter itu mungkin kalau kita gotong harus beberapa kali angkat gitu ya. Itu bukan hal-hal yang sederhana. Tapi kalau kita melakukan semua perbuatan yang baik dan benar itu dengan setia, lalu kemudian kita tidak akan pernah berhenti walaupun ada banyak cobaan, hal yang sederhana itu bisa menular kepada orang lain. Hal yang sederhana itu juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Itulah bagian kehendak Allah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Perumpamaan berikutnya ada dalam ayatnya yang ke-44, bicara tentang harta yang terpendam. Orang yang betul-betul merasakan sukacita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan akan menjadi orang-orang seperti yang digambarkan dari mulai ayat yang ke-44 sampai 46, yang mengalami perjumpaan yang istimewa, yang merasakan damai sejahtera yang tidak bisa dibayar dan dibeli dengan cara apapun. Ia mengalami sukacita yang tidak bisa digantikan dengan apapun, dan ketika sukacita itu didapatkan, maka ia akan menyimpannya, memeliharanya sebagai sebuah keberhargaan yang luar biasa. Itu yang digambarkan dalam harta yang terpendam tadi. Ketika ia menemukan harta yang terpendam di ladang, dan ia tahu itu harta yang melebihi apapun yang ia pernah punya dan ia pernah tahu, maka ia rela untuk saya jual semua milik saya dan saya beli ladang di mana saya tahu harta itu ada di sana. Orang mungkin tidak tahu. Orang mungkin akan katakan kepada kita, kocak amat sih, aneh amat jual hal-hal yang lain yang dianggap berharga. Tapi balik lagi, kalau kita tahu bahwa memelihara iman kita di dalam Yesus adalah sebuah keberhargaan yang luar biasa, sukacita yang tidak tergantikan, maka bagi kita melakukan apa yang Tuhan mau, tetap hidup di dalam Dia, tidak akan pernah membuat kita menyesal, walaupun mungkin kita harus kehilangan banyak hal yang membuat kita nyaman. Sama seperti ketika seorang pedagang menemukan mutiara yang sangat berharga, ia mungkin akan lebih rela untuk menjual semua harta miliknya, apapun yang menjadi miliknya, lalu kemudian membeli mutiara itu. Kata kuncinya satu, berharga. Seberapa berharga Yesus dalam hidup kita? Apakah ketika kita mengatakan Tuhan, Tuhan, kita menyapa Tuhan sebagai pribadi yang sangat luar biasa berharga dalam diri kita? Atau sapaan-sapaan itu, kalimat-kalimat itu hanya menjadi kalimat biasa yang tidak menggambarkan kegembiraan kita memiliki Kristus dalam hidup kita? Apakah setiap puji-pujian yang kita nyanyikan dalam berbagai kebaktian itu didasari pada saya bersuka cita karena memiliki sosok yang sangat berharga dalam hidup, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kita? Atau semua itu hanya karena ya musiknya kebetulan enak, ya kebetulan yang ngajak nyanyinya, pemandu lagunya bersemangat, saya jadi ke bawah semangat. Itu namanya kayak nonton konser, bukan beribadah. Kalau kita bersemangat memuji Tuhan hanya tergantung pada pemain musiknya atau pemandu lagunya, itu namanya nonton konser. Kalau kita betul-betul bersuka cita karena kita memiliki Kristus sebagai juru selamat kita, mau pemandu lagunya masih biasa, mau pemusiknya masih biasa, kita akan tetap bersemangat. Karena kita percaya keberhargaan Yesus tidak bisa disempitkan hanya karena musik. Sukacita karena kita memiliki Yesus sebagai pribadi yang sangat berharga dalam hidup kita tidak akan disempitkan hanya dengan pemandu lagu, tetapi karena hati kita meluap dengan sukacita. Pada akhirnya kita juga diingatkan bahwa sebagai gereja melakukan kehendak Tuhan itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Lautan adalah dunia ini. Dan kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pukatnya. Ketika kita menjangkau orang-orang, kita menarik semua orang,
maka tugas kita adalah bagaimana membawa sebanyak-banyaknya orang. Perkara nanti siapa yang menentukan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, itu urusan Tuhan nanti. Tapi tugas kita sebagai gereja adalah bagaimana kita mampu juga menjadi pukat yang merangkul, membawa semua orang untuk datang kepada Bapa. Bahkan sebaik mungkin adalah membawa yang baik. Semua orang untuk bisa baik kepada Bapa, mengenal Bapa dengan baik, bertumbuh dalam karakter yang baik. Dan pada akhirnya kita akan juga membawa dan mempersembahkan orang-orang yang kita tulari dengan segala kebaikan kita kepada Tuhan. Ini segala sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tapi balik lagi seperti yang tadi dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ini semua mengingatkan kita lagi, beriman bukan hanya tentang sebuah pengakuan yang diucapkan dengan bibir. Beriman adalah tentang apakah Kristus menjadi gaya hidup. Beriman bukan tentang seremoni-seremoni yang dilakukan di tengah kehidupan gereja. Tapi beriman tentang kepribadian kita, karakter kita yang diubahkan oleh Kristus. Kalau kita menjadi seorang Kristen, maka kita sedang mengimani bahwa saya akan mengikuti gaya hidup Kristus sebagai bagian yang akan saya lakukan dalam kehidupan keseharian saya. Saya akan meniru gaya hidup Kristus yang lalu kemudian itu menjadi sebuah karakter dalam hidup saya. Maka hari ini secara khusus ketika juga dilakukan sakramen baptisan kudus dewasa dan juga peneguhan sidi untuk anak-anak kita, Bapak Ibu yang pada saat ini sudah membimbing anak-anaknya untuk bisa mengenal Kristus, saya terus juga mau mengingatkan, walaupun mereka sudah sidi, bukan berarti pendidikan, pengajaran itu selesai. Bapak Ibu tetap punya tanggung jawab untuk menjadi teladan, untuk menunjukkan bahwa selama ini iman Bapak Ibu bukan sekedar pengakuan di bibir, tapi betul-betul menjadi sebuah gaya hidup yang akan dibawa terus, dilakukan terus sampai kita semua berpulang kepada Tuhan. Dan buat setiap anak-anak, buat saudara-saudara yang pada hari ini menerima peneguhan sidi dan juga baptis dewasa, hari ini memang kita sudah mengikrarkannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya lewat bibir kita, tapi tanggung jawab keimanan kita ditunjukkan setelah ini sampai kita mati. Apakah Kristus mengubah karakter kita? Apakah Kristus mengubah cara hidup kita? Dan ketika Kristus itu betul-betul menjadi pribadi yang berharga dalam diri kita, secara otomatis kita akan mengubahnya dengan sukacita. Kita akan melakukan apa yang Tuhan mau dengan sukacita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh melihat Yesus sebagai pribadi yang berharga bagi kita, maka setiap perubahan hidup kita akan terasa sangat berat, akan terasa begitu terpaksa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak di rumah, pandanglah dia sebagai pribadi yang berharga buat Bapak Ibu Saudara dan juga buat saya. Maka setelah itu kita mampu menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita
bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35 yang berfirman demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dari
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ini. Bapa kami yang bertata di dalam surga yang Maha Kudus, pada hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat Bapa di surga. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Bapa berikan kepada kami. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan yang lainnya. Itulah doa kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk menyampaikan doa syafaat kita dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu dalam segala kerendahan hati dan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ajarkanlah kami terus agar kami tetap mampu melakukan hal sederhana tetapi secara konsisten, hidup dalam kebenaran, kebaikan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebagai sebuah persekutuan, kami hendak bersama-sama berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Katarina Yakoba, Bapak Iwan Siwi, Ibu Rokoyah, Ibu Nani Kristiani, dan secara khusus dua sahabat kami yang pada saat ini sedang berjuang dalam proses penyembuhan ataupun pemulihan, Ibu Yuniarti Dani dan juga Bapak Roy Kairupan. Biar saudara-saudara kami ini Tuhan boleh mendapatkan uluran tangan Tuhan, penyembuhan datangnya dari Tuhan. Terlebih lagi juga Tuhan menguatkan untuk setiap anggota keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi, merawat, dan juga memberi semangat buat saudara-saudara kami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemulihan dunia ini, terkhusus negeri ini dari kondisi COVID-19. Biar setiap orang yang pada saat ini berkecimpung dengan dunia medis dan mereka beresiko tinggi untuk tertular, Tuhan yang pada saat ini menjagai setiap mereka, Tuhan juga yang memberikan semangat agar mereka tetap dapat melayani dalam profesi mereka ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang mengambil kebijakan. Di satu sisi Tuhan, kami tahu betul bahwa pemerintah kami mengambil kebijakan di situasi yang sangat sulit, tetapi biarlah pemimpin kami juga boleh mengambil kebijakan yang terbaik, sehingga kebijakan yang diputuskan adalah kebijakan yang mendukung pemeliharaan kehidupan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kaum yang terdampak, kaum lanjut usia dan kaum anak-anak ya Tuhan, yang pada saat ini masih terbatas untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain, masih terbatas untuk bisa melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, dan kami percaya Tuhan yang merawat dan menolong setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kelompok rentan lain di masa pandemi ini, yaitu saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi hamil, saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan percaya untuk mengandung ya Tuhan, biar mereka juga dijagai, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, semua tetap dalam keadaan sehat sampai tiba masa persalinan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang menyertai mereka agar dalam proses mencari pekerjaan yang baru, saudara-saudara kami tetap mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka sehingga pekerjaan yang diidam-idamkan boleh didapatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang merintis usaha, Tuhan juga yang memberkati agar setiap usaha yang dilakukan oleh mereka semuanya boleh membuahkan hasil terbaik seiring dengan apa yang mereka perjuangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi-kondisi sosial negeri ini ya Tuhan, kondisi kasus kekerasan, pelecehan, lalu kemudian juga kasus-kasus perpecahan karena SARA, isu-isu SARA yang kembali diangkat ya Tuhan. Biarlah kondisi negeri ini boleh kembali pulih, secara khusus kami semua yang Tuhan utus, gerejamu, anak-anakmu,
Biarlah kami juga boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana menyebarkan perdamaian, bagaimana menunjukkan sikap toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Terlebih untuk tragedi kekerasan ya Tuhan, baik kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap perempuan. Biarlah melalui pimpinan kami, Dewan Legislatif, mereka yang pada saat ini dipercaya untuk dapat merumuskan undang-undang, mereka betul-betul dapat menjawab kebutuhan perundang-undangan untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus kekerasan di negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini secara khusus ketika anak-anak kami, saudara-saudara kami diteguhkan sidinya, biarlah saudara-saudara kami ini boleh betul-betul percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka, dan mereka terus boleh menjadi saksi kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan dalam situasi dan lingkungan mereka berada. Dan kami percaya Engkau mengutus setiap mereka untuk menjadi pekabar-pekabar Injil-Mu yang setia. Demikian juga ya Tuhan untuk setiap orang tua yang pada saat ini bersyukur melihat anak-anaknya boleh mengaku iman percaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap orang tua tidak berhenti menjadi teladan bagi mereka, tetapi setiap orang tua tetap memberikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan setiap anggota keluarganya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan segala seru permohonan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Iman yang sejati tidak ditunjukkan dengan kebanyakan mengucapkan kata Tuhan, tetapi iman yang sejati ditunjukkan dari bagaimana hal-hal yang sederhana kita lakukan dengan setia dan dengan cinta yang besar. Dan dari setiap hal yang sederhana, kita dipanggil untuk tetap setia melakukan kebenaran dan kebaikan. Percayalah, Tuhan yang akan menuntun setiap kita dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.